Delano van der Heyden tak sabar ke Indonesia. Striker keturunan U20 dipastikan siap tampil lawan Suriah. Alasan Gerald van der Berg cocok latih timnas Indonesia U23. Supporter Garuda kawal kepulangan Sintayong. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Supporter Garuda kawal kepulangan Sintayong. Minggu malam menjadi hari terakhir Sintayong menginjakan kaki di tanah air. Ratusan supporter timnas Indonesia mengantarkan kepulangan sang legenda di Bandara Internasional Suta, Tangerang, Banten. Dalam momen ini ada ratusan supporter timnas Indonesia yang tergabung dalam laga Grande Indonesia berkumpul sejak sore hari di Soekarno-Hatta. Mereka membawa spanduk dukungan untuk Sintayong. Di antara spanduk itu ada tulisan History Maker alias pencetak sejarah yang diangkat tinggi. Sembari mengawal kepulangan Sintayong, supporter Garuda pun tak berhenti untuk melantangkan yel-yel. Datang tak dijemput, pulang ramai-ramai diantar. Nyanyian tersebut lantas disuarakan supporter timnas Indonesia. Sontak kali itu membuat Sintayong menangis haru. Sebelum meninggalkan Indonesia, ST sendiri sempat mengunggah video perpisahan, yakni melalui media sosial pribadinya. Selain menyampaikan ucapan selamat tinggal, disampaikan pula ungkapan sayonara dari sejumlah staf yang bekerja bersamanya selama menangani timnas Indonesia. ST sendiri mengakui berat hati meninggalkan Indonesia dan menyampaikan rasa terima kasihnya kepada para penggemar sepak bola tanah air, yakni atas dukungan yang diberikan selama ini. Juru taktik asal Korea Selatan itu pun juga mendoakan agar timnas Indonesia berhasil menembus Piala Dunia 2026, sebuah cita-cita besar yang pernah ia perjuangkan bersama dengan tim. Sintayong sendiri menegaskan meninggalkan Indonesia dengan cinta. Ia pun berjanji akan bolak-balik dari Korea Selatan Indonesia dan tetap memberikan dukungan penuh untuk tim Merah Putih. Alasan Gerald van der Berg cocok latih timnas Indonesia U23. Pertama, pengalaman latih PSV U19. Gerald van der Berg mengawali karir kepelatihannya bersama PSV U19 pada tahun 2000 hingga 2006. Tapi dalam periode itu ia sempat melatih tim lain, di mana pada 2001 ia menjadi asisten pelatih di 1860 Munich, kemudian pada 2004 ia menjadi pelatih kepala tim yang sama tetapi sempat keluar. Singkat kata, ia ditunjuk sebagai pelatih kepala PSV U19 lagi pada November 2001 hingga 2004. Kemudian kembali menukangi 1860 Munich selama 2 bulan. Sebelum akhirnya kembali lagi ke PSV U19 sebagai pelatih kepala hingga 2006. Ibrahim Al-Felai menjadi salah satu anak didiknya saat itu. Kedua, pelatih teknik Ajax U21. Pada tahun 2020, Gerald van der Berg ditunjuk sebagai pelatih teknik Ajax U18. Sempat dipindahkan ke Ajax U17 juga. Akan tetapi Van der Berg kemudian dipilih menukangi Ajax U21 sebagai pelatih teknik mulai Juli 2021 hingga Mei 2023. Kualitasnya pun tak bisa diragukan lagi dalam memimpin para pemain muda di level klub dan menjadi modal menukangi timnas Indonesia U23. Ketiga, tidak bisa diatur-atur. Gerald van der Berg adalah sosok yang tegas. Ia pernah mengkritik habis-habisan Ajax Amsterdam yang dinilainya sudah salah dalam mengambil arah tujuan. Hal itu dilakukan pada April 2023 lalu, di mana kritik keras van der Berg keluar karena sudah tidak lagi sejalan dengan manajemen Ajax. 1 bulan setelahnya pun van der Berg resmi keluar dari Ajax dan tidak menyandang status sebagai pelatih teknik lagi. Delano van der Heyden tak sabar ke Indonesia.
Pemain keturunan Delano van der Heyden mengungkapkan rencananya untuk berkunjung ke Indonesia. Sebagaimana diketahui, nama Delano sendiri sudah tidak asing bagi pecinta sepak bola Indonesia. Delano mendapatkan dukungan dari banyak supporter Indonesia, bahkan direct message Instagram miliknya banjir besar dari netizen tanah air. Sebab ia menjadi salah satu sosok yang dirumorkan masuk ke dalam proses naturalisasi PSSI. Pemain 20 tahun tersebut pun mengakui punya darah Indonesia dari pihak ibunya, lantaran sang nenek berasal dari tanah air. Sementara ketika ditanya apakah pemain yang berkarir di Feyenoord ini pernah berkunjung ke Indonesia, ia mengakui masih belum pernah. Namun ia menegaskan sudah memiliki rencana untuk datang ke tanah air dan tidak sabar untuk menjalani proses naturalisasi. Berdasarkan keterangan dari Ferdy Bahdim, PSSI sendiri saat ini sedang sibuk dengan pergantian pelatih dari Sintayong ke Patrick Kluivert. Untuk itulah, Delano mengaku harus bersabar untuk kemudian bisa membela timnas Indonesia dan bermain di hadapan puluhan ribu supporter timnas Merah Putih. PSSI belum ada kontak dengan aku, tetapi sudah ada dengan Ferdy. Dia bilang juga karena saat ini sibuk dengan pelatih baru dan hal lain juga, jadi sedikit lebih lama prosesnya. Jadi dengan itu harus sabar, tapi kadang memang susah untuk bersabar. Tapi itu harus juga. Tentu saja aku ingin itu. Aku juga berharap bisa secepatnya diatur, ujar Delano kepada Yusa Nugraha. Jika gabung skuad Garuda, Delano sendiri akan menjadi opsi menarik bagi Patrick Kluivert. Sebab wonderkid Feyenoord tersebut berposisi sebagai gelandang serang yang bisa memberikan warna baru bagi tim Merah Putih. Striker keturunan U20 dipastikan siap tampil lawan Suriah. Selepas tumbang dari Yordania, Indra Syafri selaku pelatih timnas Indonesia U20 punya kabar baik jelang laga lawan Suriah malam nanti. Di mana pelatih berusia 61 tahun itu menyebut bahwa tim dalam kondisi terbaik saat jumpa dengan Suriah. Selain itu, beberapa pemain yang sempat absen telah bergabung ke pemusatan latihan timnas U23. Ada nama Mufli Hidayat dari PSM Makassar dan juga Alvarezi Buffon dari Bordeaux FC yang memang sempat bergabung dengan klubnya masing-masing. Nama-nama berikutnya yang dipastikan sudah kembali ke pemusatan latihan timnas U20 Indonesia adalah Jens Raven. Striker keturunan tersebut sebelumnya mengalami cedera yang membuatnya absen di pemusatan latihan. Meski sudah bisa bermain, Indra Syafri menyebut bahwa fisik Jens Raven masih belum siap untuk bermain 90 menit lawan Suriah. Yang pasti Indra Syafri bakal menjajal ketiga pemain yang baru saja datang saat jumpa Suriah. Indra Syafri pun menegaskan bakal memanfaatkan laga uji coba ini untuk kemudian persiapan menuju Piala Asia U20 2025. Suriah pun juga bukan lawan yang pantas diremehkan oleh timnas U20 Indonesia. Pasalnya, Suriah pernah menahan imbang Uzbekistan dalam sebuah laga uji coba pada 17 Januari 2025. Kala itu Uzbekistan ditahan imbang tanpa gol oleh Suriah. Indra Syafri sendiri menyebut bahwa laga lawan Suriah bakal menjadi cara untuk mempersiapkan laga lawan Uzbekistan di fase grup Piala Asia U20 2025. Kini menarik untuk menanti pembuktian taktik Indra Syafri pada laga malam nanti.